Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinia Sariwardaningsih, NPM 2101020017, kelas akuntansi 21A. Saya akan menjelaskan materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Nah, persepsi adalah sebuah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor penilai, faktor target, dan faktor situasi. Selanjutnya ada teori atribusi, yaitu sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu itu disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor internal. Selanjutnya ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif, yang kedua ada efek halo, yang ketiga ada efek kontras, dan yang terakhir ada stereotip. Selanjutnya ada aplikasi spesifik dan jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama wawancara kerja, dan selanjutnya ada efek ekspektasi kinerja, yang terakhir ada evaluasi kinerja. Selanjutnya ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Keputusan adalah sebuah pilihan yang dibuat dari dua atau lebih dari cara alternatif. Masalah adalah sebuah perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Rasional adalah mengambil pilihan yang konsisten. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa mode. Yang pertama ada mode rasional, yaitu menjelaskan bagaimana seorang individu itu harus berperilaku. Yang kedua ada rasionalitas terbatas, yaitu membangun model yang disederhanakan dengan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah. Yang terakhir ada intuisi, yaitu proses di mana tanpa disadari itu bisa memperoleh pengalaman. Selanjutnya ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada bias terlalu percaya diri. Yang kedua ada bias jangkar atau bisa disebut bertahan pada informasi awal dan gagal dalam memposisikan diri pada informasi selanjutnya. Selanjutnya ada bias konfirmasi atau membenarkan pilihan-pilihan. Lalu ada bias ketersediaan atau pemakaian penilaian informasi yang ada. Selanjutnya ada eskalasi komitmen atau komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan. Lalu ada kesalahan acak. Lalu aversi resiko atau memilih hasil yang pasti. Yang terakhir ada bias retrospeksi atau mempercayai sesudah ada hasil dari peristiwa. Selanjutnya ada perbedaan individu. Yang pertama dari kepribadian, yang kedua dari jenis kelamin, yang ketiga ada kemampuan mental, dan yang terakhir ada perbedaan pada budaya. Selanjutnya ada batasan pada organisasi. Yang pertama ada evaluasi kinerja, yang kedua ada sistem imbalan, yang ketiga ada peraturan baku, yang keempat ada batasan waktu, sistem dan akibat, yang terakhir ada contoh historis. Yang selanjutnya ada kriteria keputusan etis. Selanjutnya ada kriteria pada keputusan etis. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Yang kedua ada untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental. Yang terakhir ada untuk menanamkan dan
mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Selanjutnya ada perilaku kreatif. Yang pertama, formulasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pemunculan ide, yang keempat adanya evaluasi ide. Selanjutnya ada penyebab perilaku kreatif, ada dua, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Yang terakhir ada keluaran dari kreatif, yaitu inovasi. Maksudnya sebagai ide-ide atau solusi-solusi yang dinilai baru dan berguna untuk oleh pemangku kepentingan yang relevan. Sekian pemaparan materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.